Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah-kisah gelap, perjanjian terlarang, dan rahasia dunia goib akan kami ungkap satu persatu. Cerita yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan, tapi juga pengingat bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan berakhir bahagia. Matikan lampu, gunakan headset kalian, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita akan masuk ke kisah yang tidak semua orang berani dengar. Lampu-lampu neon di sepanjang jalan tempat hiburan mulai padam satu persatu. Musik yang tadi berdentum keras kini hanya tinggal gema samar di telinga. Dina melangkah keluar dari pintu belakang tempat ia bekerja, mengenakan jaket tipis untuk menahan dingin malam yang menusuk kulit. Jam sudah menunjukkan lewat pukul 2 dini hari. Seperti biasa, ia berjalan sendirian menuju kos kecilnya yang berada di pinggir kota. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar suara motor melintas cepat, lalu hilang di telan gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah dari arah hutan yang tidak jauh dari sana. Dina menarik nafas panjang. Hidup kayak gini terus, gumamnya lirih. Sudah hampir 5 tahun ia menjalani pekerjaan sebagai LC. Awalnya karena terpaksa, ekonomi keluarga yang hancur, ayah yang sakit, dan tidak ada pilihan lain. Tapi lama-kelamaan, ia seperti terjebak. Uang memang selalu ada, tapi tidak pernah cukup untuk membuatnya benar-benar tenang. Ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Langkah Dina terhenti ketika ia sampai di sebuah tikungan gelap, tepat di dekat jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil. Tempat itu memang terkenal sepi, bahkan warga sekitar jarang lewat sana malam-malam. Tiba-tiba, "Dina?" Suara itu terdengar pelan, serak, seperti bisikan yang terbawa angin. Dina menoleh cepat ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. "Halah, perasaan doang," katanya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali melangkah. Namun belum sampai 3 langkah, Dina, kali ini lebih jelas. Langkah Dina langsung berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan dari jalan, tapi dari arah hutan. Ia menatap ke arah gelap pepohonan. Tidak ada apa-apa selain bayangan hitam yang saling bertumpuk. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti ada yang sedang menatapnya dari sana. "Siapa?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara daun bergesekan pelan tertiup angin. Dina menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hanya orang iseng, atau suara binatang, atau memang pikirannya saja yang sedang kacau karena lelah. Ia memaksa dirinya berjalan lagi, kali ini lebih cepat. Namun suara itu kembali datang. "Dina, aku tahu kamu capek." Dina langsung berhenti lagi. Nafasnya mulai tidak teratur. Suara itu terdengar berbeda, lebih dalam, lebih berat, dan anehnya seperti tahu isi hatinya. Apa sih?" bisiknya pelan. Ia tidak berani menoleh sekarang. Langkahnya berubah menjadi setengah berlari. Ia ingin cepat sampai kos, ingin menjauh dari tempat itu sejauh mungkin. Namun suara itu tidak berhenti. "Kamu mau hidup enak kan?" Dina memejamkan mata sejenak, sambil tetap berjalan cepat. "Udah, cukup," gumamnya. "Kamu capek jadi kayak gini terus." Air mata tiba-tiba menetes tanpa ia sadari. Kalimat itu menusuk tepat ke dalam hatinya. Karena itu benar, ia capek. Capek pura-pura tersenyum di depan pria-pria yang bahkan tidak ia kenal. Capek menahan rasa jijik. Capek hidup tanpa arah. Capek merasa sendirian. "Kami bisa bantu." Dina berhenti lagi. Kali ini, ia perlahan menoleh ke arah hutan. Gelap, sunyi. Namun entah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu di sana. Sesuatu yang besar, diam, mengawasinya. Apa maksudnya?" tanya Dina, hampir berbisik. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun bergoyang, menciptakan suara gemerisik yang aneh. Suasana berubah dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya.
Lalu, kekayaan. Dina membeku. Kehidupan yang kamu mau. Jantungnya berdegup keras. Tanpa harus susah. Dina menggigit bibirnya. Pikirannya kacau, antara takut dan tergoda, karena apa yang ia dengar adalah hal yang selama ini ia inginkan. Kamu cuma perlu datang. Suara itu semakin pelan, seperti menjauh. Ke tempat kami. Dina melangkah mundur perlahan. Tempat? Tanya Dina. Tidak ada jawaban. Hutan kembali sunyi. Seolah-olah tidak pernah ada suara apapun sejak tadi. Dina berdiri terpaku beberapa detik. Lalu ia segera berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari menuju kosnya. Sesampainya di kamar, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Nafasnya masih terengah-engah. Ia duduk di pinggir ranjang, memegangi kepalanya. "Gue kenapa sih?" gumamnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi. Mungkin karena lelah, mungkin karena pikirannya sedang kacau karena lelah. Namun, saat ia hendak berbaring, matanya tertuju pada jendela kamar. Tirai tipis itu bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Dina menatapnya dengan rasa takut yang perlahan naik. Dan di balik tirai itu, seperti ada bayangan besar berdiri diam, mengawasinya. Dina langsung menarik selimut dan menutup tubuhnya rapat-rapat. Ia tidak berani melihat lagi. Malam itu, ia tidak tidur. Dan tanpa ia sadari, sesuatu telah mulai mengikuti hidupnya. Sesuatu yang tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Awalnya, ia mencoba menganggap semuanya hanya mimpi buruk. Halusinasi karena lelah. Tapi semakin hari, kejadian aneh mulai sering muncul dan tidak bisa lagi ia abaikan. Di tempat kerja, Dina mulai merasa berbeda. Biasanya, ia harus berusaha keras menarik perhatian pelanggan. Tapi sekarang, pria-pria justru datang sendiri menghampirinya. Tatapan mereka aneh, seolah terhipnotis. Bahkan beberapa sampai berebut hanya untuk duduk di dekatnya. "Lo pakai apa sih, Din?" tanya Rani, teman kerjanya suatu malam. "Kok sekarang laris banget?" Dina hanya tersenyum kaku. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Namun yang membuatnya gelisah bukan soal itu, melainkan suara itu. Suara yang pertama kali ia dengar di dekat hutan, kini mulai muncul lagi. Tidak setiap saat, tapi cukup sering untuk membuatnya takut. Kadang saat ia sendirian di kamar, kadang saat ia sedang mandi, bahkan pernah sekali saat ia sedang bersama tamu. "Dina." Suara itu selalu sama, berat, dalam, seolah berasal dari sesuatu yang bukan manusia. Suatu malam, Dina terbangun tiba-tiba sekitar pukul 3 pagi. Kamar gelap, sunyi, namun ia merasa tidak sendirian. Pelan-pelan ia membuka mata, dan di sudut kamar ada bayangan hitam, tinggi, besar, tidak bergerak. Dina langsung menahan napas. Ia tidak berani berkedip, tidak berani bergerak. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu bayangan itu perlahan memudar, hilang begitu saja. Dina langsung bangkit dan menyalakan lampu. Tangannya gemetar. "Ini nggak benar," bisiknya. Rasa takut mulai berubah jadi panik. Ia tahu, ini bukan sekedar mimpi. Keesokan harinya, Dina terlihat pucat. Di tempat kerja, ia tidak fokus. Senyumnya dipaksakan. Matanya sering melirik ke sekitar, seperti mencari sesuatu. Rani yang melihat itu akhirnya mendekat. "Lo kenapa sih, Din? Sakit ya?" tanyanya. Dina ragu sejenak, tapi akhirnya ia bicara pelan. "Ran, lo pernah nggak ngerasa kayak diikutin sesuatu?" Rani langsung diam. "Diikutin? Maksud lo orang?" Dina menggeleng. "Bukan, sesuatu." Wajah Rani langsung berubah serius. "Lo jangan main-main, Din. Kalau udah kayak gitu, biasanya ada yang gak beres." Dina menelan ludah. "Gue juga ngerasa gitu." Rani mendekat, menurunkan suaranya. "Gini, gue pernah dengar, di desa sebelah ada orang tua, dukun. Katanya sih dia bisa lihat hal-hal kayak gitu." Dina terdiam. Dukun.
Kata itu langsung membuat bulu kuduknya meremang. Tapi di sisi lain, ia butuh jawaban. "Di mana?" tanya Dina akhirnya. Sore itu setelah selesai kerja lebih cepat, Dina memutuskan pergi ke tempat yang disebut Rani. Desa itu terletak agak jauh dari kota. Jalanannya sempit, dikelilingi sawah dan pepohonan. Semakin masuk ke dalam, suasana semakin sepi. Langit mulai gelap saat Dina sampai di sebuah rumah tua di ujung desa. Rumah itu terlihat berbeda dari yang lain. Dindingnya kusam, halamannya dipenuhi pohon-pohon besar yang membuat suasana terasa lembab dan dingin. Tidak ada suara orang, hanya suara angin yang berdesir pelan. Dina berdiri di depan pagar kayu yang sudah rapuh, ragu. Tapi akhirnya ia membuka pagar itu. "Permisi," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Belum sempat mengetuk pintu, "Sudah lama saya menunggu kamu." Suara itu membuat Dina langsung menoleh. Seorang pria tua berdiri di teras. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang beruban, matanya tajam seperti bisa menembus pikiran. Dina menelan ludah. Ia gugup. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu dengar suara itu kan?" Dina langsung membeku. "Dari hutan." Jantung Dina berdegup kencang. "Iya," jawabnya pelan. Pria itu mengangguk, seolah sudah tahu semuanya. "Masuk." Dina mengikuti dengan langkah ragu. Di dalam rumah, suasananya lebih menyeramkan. Bau dupa tercium kuat. Di sudut-sudut ruangan ada benda-benda aneh. Patung kecil, kain hitam, dan botol-botol dengan sesuatu yang tidak jelas. Dina duduk di kursi kayu. Pria tua itu duduk di depannya. "Kamu dipanggil," katanya singkat. "Dipanggil siapa?" tanya Dina. Pria itu menatapnya dalam-dalam. "Penghuni goa." Dina merinding. Goa. Di pegunungan, tempat yang tidak semua orang bisa datang. Dina mulai merasa takut. "Tapi kenapa saya?" Pria itu tersenyum tipis. "Karena kamu cocok." Jawaban itu membuat Dina tidak nyaman. "Maksudnya?" "Kamu punya keinginan besar," katanya pelan. "Kamu ingin hidup enak, kaya, bebas dari semua penderitaan." Dina terdiam. Ia tidak bisa menyangkal itu. Pria itu melanjutkan, "Dan mereka suka orang seperti kamu." "Mereka?" Suara Dina melemah. "Makhluk yang tinggal di sana, bukan manusia." Dina mulai ingin pergi. Ini terlalu jauh, terlalu aneh. Namun sebelum ia sempat berdiri, pria tua itu berkata pelan, "Mereka bisa kasih semua yang kamu mau." Dina berhenti. Perlahan ia menoleh kembali. "Semua?" Pria itu mengangguk. "Uang, kehidupan mewah, bahkan kekuasaan." Dina menatap pria itu. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran. "Caranya?" tanya Dina pelan. Pria itu tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumnya terasa dingin. "Ada syaratnya." Dina terdiam. Suasana tiba-tiba terasa lebih berat. "Tidak semua orang berani," lanjut pria itu. "Dan sekali kamu mulai, kamu tidak bisa mundur." Dina menggenggam tangannya sendiri. Pikirannya kacau. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu ini salah. Tapi, bayangan hidup yang lebih baik terus muncul di kepalanya. Tanpa sadar, ia bertanya, "Syaratnya apa?" Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Beberapa detik tidak menjawab. Lalu ia berkata pelan, "Kamu harus datang ke goa itu." Angin tiba-tiba berhembus kencang dari luar. Lampu di dalam rumah berkedip sebentar. Dan untuk pertama kalinya, Dina merasa ia sudah melangkah terlalu jauh. Matanya terpaku pada sepasang mata yang menyala di dalam kegelapan gua itu. Nafasnya tertahan, tubuhnya dingin seperti kehilangan darah. Langkah berat itu berhenti, tepat di depannya. Sunyi, sangat sunyi. Lalu perlahan, cahaya samar muncul kembali. Bukan dari senter, tapi dari obor kecil yang tiba-tiba menyala di dinding goa, satu persatu. Seperti ada yang menyalakan tanpa terlihat.
Langit sudah gelap saat Dina meninggalkan rumah dukun tua itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Kamu dipanggil. Mereka bisa kasih semua yang kamu mau. Sekali kamu mulai, kamu tidak bisa mundur. Dina menghela napas panjang. Ini gila. Ia tahu itu. Tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorong untuk kembali. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya semakin dalam. Malam itu, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap kosong ke lantai. Apa gue harus ke sana ya? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, datanglah. Suara itu kembali. Dina langsung menoleh ke arah jendela. Kali ini ia tidak terlalu terkejut. Seolah ia mulai terbiasa. Apa sih maunya? Katanya, setengah kesal, setengah takut. Kami menunggu. Dina menggigit bibir. Kenapa gue? Tidak ada jawaban langsung. Hanya keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Keesokan harinya, Dina kembali ke rumah dukun itu. Entah kenapa, kakinya seperti berjalan sendiri. Ia bahkan tidak benar-benar berpikir panjang kali ini. Pria tua itu sudah menunggu di teras, seolah tahu Dina akan datang. Kamu sudah siap? Tanyanya tenang. Dina ragu. Kalau saya ikut, apa yang bakal terjadi? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri, lalu berjalan pelan ke arah halaman belakang. Kalau kamu tidak ikut, suara itu tidak akan berhenti. Dina terdiam. Dan kalau kamu ikut, kamu akan tahu jawabannya sendiri. Jawaban itu tidak benar-benar menjelaskan apapun, tapi cukup untuk membuat Dina mengambil keputusan. Ia mengangguk pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. Baik, kita berangkat sekarang. Sekarang? Dina kaget. Tempat itu tidak bisa didatangi sembarangan waktu, jawabnya. Malam adalah waktu terbaik. Dina menelan ludah. Ia mulai merasa takut lagi. Namun semuanya sudah berjalan. Perjalanan menuju goa itu jauh lebih berat dari yang Dina bayangkan. Mereka naik motor melewati jalan desa yang sempit, lalu berhenti di ujung jalan setapak. Dari sana, mereka harus berjalan kaki menembus hutan. Hutan itu berbeda. Semakin dalam mereka masuk, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung. Hanya suara langkah kaki mereka dan angin yang sesekali berhembus pelan. Pak, Dina akhirnya bicara. Ini tempat apaan sih sebenarnya? Pria tua itu tidak menoleh. Tempat yang sudah lama ada, sebelum kamu lahir. Jawaban itu membuat Dina merinding. Tanah di bawah kakinya mulai terasa lembab. Beberapa kali ia hampir terpeleset. Bau tanah basah semakin kuat. Semakin jauh mereka berjalan, Dina mulai merasa seperti diawasi. Bukan hanya satu, tapi banyak. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Pepohonan tinggi menjulang, gelap, rapat. Dan di antara batang-batang pohon itu, seperti ada bayangan yang bergerak cepat, lalu hilang. Dina mempercepat langkahnya, mendekati pria tua itu. Pak, kita masih jauh? Sudah dekat. Jawaban itu justru membuat jantung Dina semakin berdegup. Beberapa menit kemudian, mereka sampai. Di depan mereka berdiri sebuah goa besar. Mulut goa itu menganga lebar seperti lubang hitam. Gelap, dalam, seolah bisa menelan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Udara di sekitar terasa dingin. Tidak wajar. Dina langsung berhenti. Kakinya terasa berat. Ini tempatnya? Suaranya bergetar. Pria tua itu mengangguk. Iya. Dina menatap goa itu lama. Ada rasa takut yang sangat kuat. Tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa aneh. Seperti rasa familiar. Seolah-olah ia memang seharusnya berada di sana. Ayo, kata pria tua itu. Ia mulai berjalan masuk. Dina ragu. Namun suara itu kembali terdengar di kepalanya. Masuk. Dina menutup matanya sebentar. Lalu, ia melangkah ke dalam. Bagian dalam gua itu gelap gulita. Hanya cahaya dari senter kecil milik pria tua itu yang menerangi jalan.
Dinding gua basah. Air menetes dari atas menciptakan suara tetes, tetes yang menggema. Setiap langkah terasa berat. Udara di dalam semakin dingin dan anehnya semakin pengap. "Pak," Dina berbisik, "kenapa gue ngerasa sesak?" "Itu normal," jawabnya singkat. "Kamu sedang masuk ke wilayah mereka." Kata mereka membuat Dina ingin berhenti, tapi ia terus berjalan. Semakin dalam, semakin gelap. Dan tiba-tiba, senter itu mati. "Pak," Dina panik. Gelap total. Tidak ada cahaya sedikit pun. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Lalu, sesuatu berubah. Udara terasa lebih berat. Dan dari kejauhan, terdengar suara langkah. Bukan langkah manusia. Berat, pelan, mendekat. Dina membeku. "Pak, itu apa?" bisiknya ketakutan. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mencari pria tua itu dengan tangannya. Kosong. Ia sendirian. Langkah itu semakin dekat. Dum, dum, dum. Tanah terasa bergetar pelan setiap kali suara itu terdengar. Napas Dina mulai tidak teratur. "Siapa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Lalu, dari dalam kegelapan, sepasang mata muncul, menyala samar, menatap langsung ke arahnya. Dina tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Dan saat itu, ia sadar. Ia sudah tidak lagi sekedar datang ke tempat terlarang. Ia sudah masuk ke dunia yang berbeda. Dan sesuatu di dalam sana sedang menunggunya. Angin berputar tanpa arah, membuat api obor bergoyang liar. Bayangan di dinding menari-nari seperti makhluk hidup. Suasana menjadi semakin berat, menekan dada hingga sulit bernafas. Dina berdiri diam. Keputusan itu sudah keluar dari mulutnya, dan sekarang tidak ada jalan kembali. "Bersiaplah." Suara pria tua itu terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Dina menoleh pelan. "Sekarang?" tanyanya dengan suara lemah. "Ya, malam ini juga." Jantung Dina kembali berdegup kencang. Ia belum benar-benar siap, bahkan pikirannya masih kacau, tapi tubuhnya seperti tidak punya kendali lagi. Pria tua itu mengambil sebuah kantong kain hitam dari sudut goa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa benda. Kain putih panjang, botol kecil berisi cairan hitam, dan dupa yang mulai dibakar. Bau menyengat langsung memenuhi ruangan. "Lepaskan jaketmu," katanya. Dina ragu, namun akhirnya ia menurut. Dengan tangan gemetar, ia melepas jaketnya dan berdiri hanya dengan pakaian tipis yang ia kenakan. Pakai ini. Pria tua itu menyerahkan kain putih. Dina mengambilnya perlahan. Kain itu dingin dan terasa aneh saat menyentuh kulitnya. Ia melilitkan kain itu ke tubuhnya, menutupi dirinya seadanya. Saat itu juga, angin di dalam goa kembali berhembus. Lebih kencang, lebih dingin, seolah sesuatu mulai mendekat. Pria tua itu lalu membuka botol kecil tadi. "Ini minyak ritual," katanya. "Jangan bergerak." Dina memejamkan mata saat cairan hitam itu dioleskan ke dahinya, lehernya, dan kedua tangannya. Baunya tajam, membuatnya sedikit pusing. "Ini tanda ikatan," lanjut pria itu. Dina tidak menjawab. Ia hanya berdiri, pasrah. Setelah itu, pria tua itu mulai melantunkan sesuatu, bukan bahasa yang Dina mengerti. Suaranya pelan, tapi terasa berat, seperti memanggil sesuatu dari tempat yang jauh. Suasana semakin mencekam. Dina membuka matanya perlahan, dan saat itu ia menyadari. Ia tidak lagi sendirian. Di sekitar goa, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Samar, gelap, tidak jelas bentuknya, namun jumlahnya banyak, seperti sedang menyaksikan. Dina menahan nafas. "Apa itu?" bisiknya. "Itu saksi," jawab pria tua itu singkat tanpa menghentikan ritualnya. Dina langsung merasa semakin takut. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa,
suara langkah itu kembali terdengar. Dum, dum, dum. Lebih berat, lebih dekat. Dina menoleh pelan ke arah kegelapan. Dan makhluk itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya besar, bulu hitamnya tampak lebih nyata. Matanya menyala redup, tapi penuh kekuatan. Dina gemetar hebat. Kakinya hampir tidak bisa menopang tubuhnya. Makhluk itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan. Hingga akhirnya ia berhenti tepat di depan Dina. Jarak mereka sangat dekat sekarang. Dina bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuh makhluk itu. Ia ingin mundur, tapi tidak bisa. Tubuhnya seperti terkunci. Pria tua itu berhenti melantunkan mantra, lalu berkata dengan suara dalam, "Ikatan akan dimulai." Makhluk itu mengangkat tangannya. Perlahan, sangat perlahan, tangannya yang besar menyentuh kepala Dina. Dina langsung memejamkan mata. Saat itu juga, sebuah sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Dingin, tapi juga panas, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Dina terengah, nafasnya menjadi tidak teratur. Di dalam kepalanya, suara itu kembali terdengar. "Kamu milikku." Dina menggigit bibirnya. Air mata jatuh lagi. Namun kali ini, ia tidak melawan. Pria tua itu kembali berbicara. "Mulai malam ini, kalian terikat." Angin berputar semakin kencang. Obor-obor hampir padam. Bayangan di sekitar mereka bergerak lebih liar. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke Dina. Sangat dekat. Dina bisa merasakan hawanya, dingin dan berat. "Dan kamu," suara itu menggema di dalam kepala Dina, "adalah istriku." Tiba-tiba, semua menjadi gelap. Dina merasa tubuhnya kehilangan tenaga. Ia jatuh, namun tidak merasakan lantai. Seperti melayang di antara sadar dan tidak. Saat Dina membuka matanya, ia sudah berada di dalam kamar kosnya. Sendirian, lampu mati, pintu tertutup. Seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Dina langsung duduk, nafasnya cepat. "Ini mimpi," gumamnya. Ia melihat ke sekeliling. Semua normal, terlalu normal. Namun saat ia menunduk, ia melihat sesuatu di tangannya. Bekas hitam, seperti tanda yang dioleskan tadi. Dina langsung terdiam. Jantungnya berdegup keras. Ini bukan mimpi. Perlahan, ia merasakan sesuatu di belakangnya. Seperti ada yang berdiri, sangat dekat. Dina tidak berani menoleh. Nafasnya tertahan. Lalu, di telinganya, sebuah bisikan terdengar sangat jelas. "Aku di sini." Tubuh Dina langsung membeku, matanya membelelak, dan saat itu, ia benar-benar sadar. Ia tidak lagi sendirian, dan mulai malam itu, ia tidak akan pernah benar-benar sendirian lagi. Dina terbangun dengan tubuh yang masih lemas, tapi ada sesuatu yang aneh. Bukan rasa sakit, melainkan sensasi ringan, seperti beban dalam hidupnya tiba-tiba berkurang. Ia duduk di tepi ranjang, mengingat kejadian semalam. Goa, ritual, makhluk itu. Tangannya langsung gemetar saat melihat tanda hitam di pergelangan tangannya masih ada. "Jadi ini beneran," bisiknya pelan. Ia menelan ludah, lalu perlahan berdiri, berjalan ke depan cermin kecil di kamarnya. Dan saat ia melihat dirinya sendiri, Dina tertegun. Wajahnya terlihat berbeda, lebih segar, lebih menarik. Ada sesuatu di matanya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan yang lebih tajam, lebih dalam, seolah menyimpan rahasia besar. "Apa gue berubah?" gumamnya. Ia menyentuh wajahnya pelan. Perasaan aneh muncul, antara kagum dan takut. Malam harinya, Dina kembali bekerja seperti biasa. Namun begitu ia masuk ke tempat hiburan, semua mata langsung tertuju padanya. Dina menyadarinya, tatapan pria-pria di sana berbeda dari biasanya. Lebih intens,
lebih tergila-gila. "Dina," panggil salah satu pelanggan tetapnya. "Sini duduk sama gue." Belum sempat ia mendekat, pria lain langsung memanggil. Sama gue aja, gue bayar double. Triple juga gue mau." Suasana langsung ramai. Dina hanya berdiri, bingung. Rani yang melihat itu langsung mendekat. "Gila, Din," bisiknya pelan. "Lo diapain sih? Semua orang langsung pada rebutan." Dina hanya tersenyum kaku. Ia sendiri juga tidak mengerti. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini akibat dari perjanjian itu. Malam itu, Dina mendapatkan uang lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Tanpa usaha keras, tanpa harus berpura-pura berlebihan. Semuanya terasa mudah, terlalu mudah. Hari demi hari berlalu, perubahan dalam hidup Dina semakin terasa. Uangnya terus bertambah, barang-barang mahal mulai ia beli. Ia pindah ke kos yang lebih bagus, bahkan mulai sering mendapat pelanggan dari kalangan atas. Hidupnya benar-benar berubah. Semua yang dulu hanya mimpi, kini jadi kenyataan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terus mengikutinya. Malam itu, Dina pulang lebih cepat. Tubuhnya lelah, ia ingin istirahat. Begitu sampai kamar, ia langsung menjatuhkan diri ke ranjang. Lampu dimatikan, kamar menjadi gelap, sunyi. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, kasur terasa sedikit bergerak. Dina langsung membuka mata. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak sendirian. Ia bisa merasakan ada sesuatu di sampingnya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Dina menahan napas. "Jangan ganggu gue," bisiknya pelan. Hening. Namun beberapa detik kemudian, kasur itu kembali bergerak. Kali ini lebih jelas, seperti ada seseorang yang duduk di sebelahnya. Dina langsung bangkit, lampu dinyalakan. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun hawa dingin di dalam kamar terasa semakin nyata. Dina berdiri di tengah kamar, tubuhnya gemetar. "Gue tahu lo ada," katanya pelan. Tidak ada jawaban. Namun, perlahan, cermin di sudut kamar berembun, padahal tidak ada air. Dina menatap cermin itu, dan perlahan, tulisan muncul, seperti digoes dari dalam. "Aku." Dina mundur satu langkah, tangannya gemetar. Tulisan itu belum selesai. "Aku, milikmu." Dina langsung menutup mulutnya, air matanya jatuh. Ia tahu siapa itu. "Lo mau apa lagi?" bisiknya. Tidak ada suara, namun tiba-tiba angin dingin menyapu lehernya, seperti ada yang menyentuh. Dina langsung merinding, dan di telinganya, bisikan itu kembali terdengar. "Aku selalu di sini." Dina memejamkan mata kuat-kuat. Ia mulai sadar, semua yang ia dapatkan bukan cuma uang, bukan cuma kehidupan mewah, tapi juga kehadiran sesuatu yang tidak pernah pergi. Beberapa hari kemudian, Dina mulai mencoba menjalani semuanya seperti biasa. Ia mencoba mengabaikan kejadian-kejadian aneh itu. Namun semakin ia mencoba, semakin jelas gangguan itu muncul. Kadang pintu terbuka sendiri, kadang air keran menyala tanpa disentuh. Kadang ia merasa dipeluk saat tidur. Awalnya ia takut, tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Bahkan ada saat di mana ia merasa tidak sendiri itu menenangkan. Itu yang membuatnya semakin khawatir. "Apa gue mulai gila?" gumamnya suatu malam. Ia duduk sendirian di kamar, lampu redup, suasana sepi. Tiba-tiba, suara itu kembali. "Belum." Dina menatap kosong ke depan. "Kamu belum gila." Nafasnya perlahan tidak stabil. Ini baru awal. Dina menggenggam tangannya sendiri. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksudnya?" tanyanya. Hening sejenak. Lalu suara itu menjawab, "Waktunya akan datang." Dina merasa dadanya sesak. "Waktu apa?" Tidak ada jawaban langsung. Namun hawa di dalam kamar tiba-tiba berubah, lebih dingin, lebih berat. Dan suara itu terdengar semakin dekat. Tumbal pertama. Dina langsung membeku, matanya membelalak. Sudah dekat,
Malam itu menjadi titik yang tidak bisa Dina lupakan. Hutan kembali sunyi setelah semuanya terjadi. Tidak ada teriakan lagi. Tidak ada suara langkah. Hanya angin pelan dan bau tanah basah yang terasa lebih pekat dari biasanya. Dina berdiri di depan goa. Tubuhnya lemas. Matanya kosong. Air matanya sudah tidak keluar lagi. Seolah semuanya sudah habis. Ardi sudah tidak ada. Tanpa jejak, tanpa sisa. Seperti ditelan oleh kegelapan. Dina menunduk. Tangannya gemetar hebat. "Ini salah gue," bisiknya pelan. Namun tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Sejak malam itu, Dina berubah. Ia tetap hidup seperti biasa, tetap bekerja, tetap tersenyum. Tapi semuanya terasa kosong. Setiap kali ia melihat pria mendekatinya, yang ia lihat bukan lagi manusia, melainkan bayangan Ardi dan bayangan apa yang akan terjadi pada mereka nanti. "Din, lu beneran gak apa-apa?" tanya Rani suatu hari. Dina hanya mengangguk. "Gue baik-baik aja." Padahal jelas tidak. Ia mulai sering melamun, sering diam sendiri. Bahkan beberapa kali, ia hampir pingsan di tempat kerja. Namun yang paling parah adalah saat malam hari. Gangguan itu semakin nyata, lebih sering, lebih kuat. Tidak lagi hanya suara atau bayangan, tapi kehadiran yang jelas. Suatu malam, Dina sedang duduk di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri lama. Wajahnya tetap cantik, bahkan lebih dari sebelumnya. Namun di matanya ada sesuatu yang hilang. "Ini bukan gue," bisiknya. Tiba-tiba, cermin itu retak. Kerak. Dina langsung mundur kaget. Padahal tidak ada yang menyentuhnya. Retakan itu membentuk pola aneh, seperti wajah. Dina menatapnya dengan napas tertahan. Dan perlahan, di balik retakan itu, muncul bayangan. Sosok besar, matanya menyala redup. Dina langsung menutup mulutnya. "Apalagi yang lu mau?" bisiknya dengan suara bergetar. Suara itu langsung terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu milikku." Dina menggeleng-geleng. Air matanya mulai jatuh lagi. "Udah gue lakuin," katanya lemah. "Udah gue kasih." Hening beberapa detik. Lalu suara itu menjawab, "Belum selesai." Dina membeku. Jantungnya berdegup kencang. Maksudnya, suasana kamar tiba-tiba menjadi lebih dingin, lebih berat. Dan suara itu terdengar lebih dalam. "Perjanjian ini tidak berhenti." Dina mundur pelan. "Gue gak kuat," katanya lirih. "Ini hidup gue, bukan hidup lo." Tiba-tiba, angin kencang berputar di dalam kamar. Semua barang bergeser, lampu berkedip-kedip, dan suara itu berubah menjadi lebih kasar. "Kamu sudah memilih." Dina langsung jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Tidak ada jalan keluar. Air matanya mengalir deras. "Semua yang kamu dapat ada harganya." Dina menutup telinganya. "Berhenti, tolong berhenti." Namun suara itu tidak hilang. "Selama kamu hidup," Dina menggigit bibirnya. "Selama kamu menikmati." Ia menunduk. "Selama itu, kamu harus memberi." Dina langsung terdiam. Napasnya berat. Dan akhirnya ia mengerti. Ini bukan hanya satu kali.
Ini bukan hanya Ardi. Ini akan terus berulang selama ia hidup, selama ia menerima semua itu. Enggak, bisiknya lemah. Gue enggak mau. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sudah terikat dan tidak ada cara mudah untuk lepas. Sejak malam itu, Dina tidak bisa tenang. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Tumbal pertama sudah dekat. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi setiap kali ia sendirian, perasaan itu kembali datang. Dingin, menekan, seolah ada sesuatu yang menunggu. Di tempat kerja, Dina semakin menjadi pusat perhatian. Namun kali ini, ia tidak menikmati. Setiap pria yang mendekat justru membuatnya gelisah. Seolah-olah mereka bukan lagi manusia, tapi calon korban. "Din, lo kenapa sih?" tanya Rani suatu malam. "Biasanya lo senang kalau banyak tamu, sekarang malah kayak takut." Dina hanya menggeleng pelan. "Gak apa-apa." Padahal jelas, ada sesuatu yang sangat tidak beres. Malam itu, seorang pria baru datang. Namanya Ardi. Penampilannya rapi, umurnya sekitar 35 tahun. Dari cara bicara dan gaya hidupnya, jelas dia bukan orang sembarangan. Ardi langsung tertarik pada Dina. Seperti yang lain, tapi ada yang berbeda. Tatapannya lebih dalam, lebih serius, seolah benar-benar melihat Dina bukan hanya sebagai hiburan. "Mbak Dina ya?" katanya sambil tersenyum. Dina mengangguk pelan. "Iya, dari tadi saya perhatiin kamu beda." Kalimat itu membuat Dina sedikit terdiam. Beda, kata yang sama yang ia rasakan sejak ritual itu. Ardi tertawa kecil. "Temenin saya ya malam ini." Dina ragu sejenak. Namun entah kenapa, ia merasa tertarik. Bukan karena uang, tapi karena Ardi terlihat tulus. Dan itu jarang ia temui. Malam itu, Dina menghabiskan waktu dengan Ardi. Mereka ngobrol banyak hal, tentang hidup, tentang masa lalu, tentang mimpi. Dina bahkan sampai lupa kalau ia sedang bekerja. Ia tertawa, bukan karena terpaksa. Ia merasa nyaman. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. "Kalau boleh jujur," kata Ardi pelan, "saya suka sama kamu." Dina langsung terdiam. Biasanya, ia akan menganggap itu hanya rayuan biasa. Tapi dari cara Ardi bicara, ini terasa berbeda. "Tapi aku kerja di tempat kayak gini," jawab Dina pelan. Ardi menggeleng. "Itu nggak masalah." Dina menatapnya. "Semua orang punya masa lalu. Yang penting, ke depannya." Kata-kata itu menyentuh sesuatu dalam diri Dina. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa mungkin ia masih punya kesempatan untuk hidup normal. Hari-hari berikutnya, Ardi sering datang. Bukan hanya sebagai pelanggan, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin dekat dengan Dina. Mereka mulai sering bertemu di luar, makan bersama, jalan bersama. Dina mulai membuka hatinya. Ia mulai berpikir, mungkin ini jalan keluar gue. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Dina terbangun tiba-tiba. Jam menunjukkan pukul 2:13 malam. Kamar gelap, sunyi. Namun ia langsung tahu, ada sesuatu yang salah. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Dina perlahan duduk. Dan saat itu, ia melihat bayangan besar di sudut kamar. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih nyata. Jantungnya langsung berdegup kencang. "Lo lagi," bisiknya pelan. Bayangan itu tidak bergerak, namun suara itu langsung terdengar di kepalanya. "Kamu sudah dekat." Dina menggigit bibirnya. "Gue nggak mau." Hening. Lalu suara itu berubah, lebih dalam, lebih dingin. "Kamu sudah berjanji." Dina menggeleng. Air matanya mulai jatuh. "Gue nggak bisa. Dia orang baik." Tiba-tiba, bayangan itu bergerak. Cepat.
Dalam sekejap, sudah berada sangat dekat dengan Dina. Udara di sekitarnya langsung membeku. Tidak ada pilihan. Dina terengah, nafasnya tercekat. Kalau kamu menolak, suara itu semakin menekan. Kami yang akan mengambil. Dina langsung membeku. Dan dia akan menderita. Air mata Dina jatuh semakin deras. Ia tahu ini ancaman dan bukan ancaman kosong. Keesokan harinya, Dina menemui Ardi. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Kenapa?" tanya Ardi khawatir. "Kamu sakit?" Dina hanya diam. Ia ingin jujur, ingin menceritakan semuanya. Tapi, siapa yang akan percaya? "Ardi," katanya pelan. "Iya, kamu percaya nggak kalau ada hal yang nggak bisa kita lawan?" Ardi senyum kecil. "Semua masalah pasti ada jalan keluarnya." Jawaban itu justru membuat hati Dina semakin sakit. Karena kali ini, ia tidak yakin ada jalan keluar. Malam itu, Dina mengambil keputusan. Keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengajak Ardi pergi. "Weekend ini kita keluar kota yuk," kata Dina sambil tersenyum dipaksakan. Ardi terlihat senang. "Mau kemana?" Dina terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. "Ada tempat yang pengen aku datengin." "Tempat apa?" Dina menatap kosong ke depan. "Goa." Perjalanan itu terasa aneh. Sepanjang jalan, Dina lebih banyak diam. Sementara Ardi tetap berusaha mencairkan suasana. Namun Dina tidak benar-benar mendengar. Pikirannya penuh. Hatinya hancur. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tapi ia tidak bisa menghentikannya. Saat mereka sampai di dekat hutan, langit sudah mulai gelap. Dina turun dari mobil. Langkahnya terasa berat. Ardi mengikutinya. "Tempatnya di mana?" Dina tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan menuju hutan, tanpa menoleh, tanpa ragu. Seolah sudah dikendalikan. Ardi mulai merasa aneh. "Din, ini kemana sih?" Dina berhenti. Beberapa detik, ia diam. Lalu perlahan menoleh. Air matanya berkaca-kaca. "Maaf." Ardi mengerunyit. "Maaf kenapa?" Dina tidak bisa menahan air matanya lagi. "Maaf." Suaranya bergetar. Ardi mulai bingung. "Din, lo kenapa sih?" Belum sempat ia selesai bicara, angin tiba-tiba berhembus kencang. Suasana berubah dingin. Dan dari dalam hutan, terdengar suara langkah berat. Dum, dum, dum. Ardi langsung terdiam. "Apa itu?" Dina menutup matanya. Air matanya jatuh tanpa henti. Dan saat itu, ia tahu. Tumbal pertama telah dimulai. Waktu terus berjalan, tapi luka di dalam diri Dina tidak pernah benar-benar sembuh. Hari-harinya terasa seperti bayangan. Ia masih bekerja, masih hidup, tapi tidak benar-benar ada. Setiap malam ia tidur dengan rasa takut. Setiap bangun, ia dihantui rasa bersalah. Dan yang paling menyiksa, ia tahu semua ini belum selesai. Beberapa bulan berlalu, Dina mulai menjauh dari semua orang. Ia tidak lagi mudah dekat dengan pelanggan. Ia tidak mau lagi membuka hati, karena ia tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Namun, takdir seolah tidak peduli. Suatu sore, saat Dina sedang duduk sendiri di sebuah warung kecil, ia bertemu seseorang. Namanya Raka. Berbeda dari pria-pria yang biasa ia temui. Raka sederhana. Pakaiannya biasa saja. Cara bicaranya tenang. Tidak ada kesan memaksa. "Boleh duduk di sini?" tanya Raka sopan. Dina mengangguk pelan. Awalnya mereka hanya berbicara ringan tentang hal-hal kecil. Namun entah kenapa, Dina merasa nyaman. Tidak seperti biasanya. Raka tidak tahu siapa Dina sebenarnya. Ia tidak melihat Dina sebagai Elsie. Ia hanya melihat Dina sebagai manusia biasa. Dan itu membuat hati Dina perlahan terbuka. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu. Tidak ada hubungan yang jelas, tidak ada janji. Namun kedekatan itu tumbuh dengan sendirinya. Dina mulai tersenyum lagi, mulai tertawa, mulai merasa hidup.
Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan harapan. Mungkin gue masih bisa berubah, gumamnya suatu malam. Namun, harapan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, Dina kembali merasakan kehadiran itu. Lebih kuat, lebih dekat. Ia sedang duduk di kamar, menatap kosong ke depan. Lampu redup, suasana sunyi. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Dina langsung menegang. Ia tahu, itu datang lagi. "Apa lagi?" katanya lemah. Bayangan besar perlahan muncul di belakangnya. Di cermin, tatapan merah itu kembali terlihat. "Kamu lupa." Suara itu terdengar dingin. Dina menggigit bibirnya. "Gue gak lupa. Waktunya sudah dekat." Jantung Dina langsung berdegup kencang. Ia menggeleng cepat. "Enggak, jangan." Hening beberapa detik. Lalu suara itu menyebut satu nama. "Raka." Dina langsung membeku. Air matanya jatuh. "Jangan dia," katanya lirih. Namun suara itu tidak berubah. "Dia pilihanmu." Dina menggeleng kuat. "Enggak, gue gak pernah milih dia buat itu." "Kamu mendekat padanya." Dina menutup wajahnya. "Gue cuma pengen hidup normal." "Tidak ada hidup normal untukmu." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari apapun. Dina menangis. "Ambil gue aja," katanya putus asa. "Jangan dia." Hening. Lalu suara itu menjawab, "Belum waktunya." Dina langsung terdiam, tubuhnya lemas. Ia tahu, ia tidak punya pilihan. Beberapa hari kemudian, Raka mulai berubah. Awalnya hanya terlihat lelah, lalu sering sakit. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. "Gue gak tahu kenapa, Din. Badan gue rasanya aneh." Dina hanya bisa menahan air mata. Ia tahu penyebabnya, dan itu membuatnya semakin hancur. "Lo harus ke dokter," kata Dina berusaha tegar. Raka tersenyum kecil. "Udah, katanya gak ada apa-apa." Jawaban itu membuat hati Dina semakin sakit, karena ia tahu ini bukan penyakit biasa. Malam itu Dina tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, menangis. "Gue harus gimana?" bisiknya. Suara itu kembali. "Bawa dia." Dina menutup telinganya. "Gue gak mau." "Kalau tidak, Adara di kamar ini menjadi lebih dingin. Dia akan mati, perlahan." Dina terdiam, air matanya berhenti. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. "Loh, sengaja ya?" katanya dengan suara kosong. Tidak ada jawaban, tapi itu sudah cukup. Dina mengerti, ini bukan pilihan, ini paksaan. Dan kalau ia tidak melakukan, Raka tetap akan mati, tapi dengan cara yang lebih menyakitkan. Keesokan harinya, Dina menemui Raka. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Rak," katanya pelan. "Iya, kita jalan yuk ke tempat sepi." Raka tersenyum. "Boleh, kemana?" Dina menatapnya. Beberapa detik ia diam, lalu menjawab, "Ada tempat yang pengen gue tunjukin." Perjalanan itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Langit mendung, Adara dingin, seolah alam pun tahu apa yang akan terjadi. Raka berjalan di samping Dina. Ia terlihat lemah. Beberapa kali ia batuk, namun tetap tersenyum. "Tempatnya masih jauh ya?" tanyanya. Dina tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Mereka terus berjalan, masuk ke dalam hutan. Semakin dalam, semakin sunyi. Hingga akhirnya, mereka sampai di depan goa itu. Goa yang sama, tempat semuanya bermula. Raka berhenti. "Tempat apa ini?" tanyanya. Dina menatap goa itu lama. Air matanya mulai jatuh lagi. Namun kali ini, ia tidak menahannya. "Maaf," katanya pelan. Raka mengernyit. "Kenapa minta maaf?" Dina tidak sanggup menatapnya. "Maaf," suaranya bergetar. Raka mulai merasa ada yang aneh. "Din, lu kenapa sih?" Dina hanya menutup matanya. Napasnya berat. Lalu, angin tiba-tiba berhembus kencang, suasana berubah dingin, tanah bergetar pelan, dan dari dalam gua
terdengar suara langkah. Dum, dum, dum. Raka langsung kaget. Itu apa? Dina tidak menjawab. Ia hanya menangis. Dan saat itulah ia tahu ini adalah tumbal terakhirnya. Beberapa saat kemudian, hutan kembali sunyi seperti sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Hanya Dina yang berdiri sendirian di depan goa itu. Tubuhnya bergetar, matanya kosong, air matanya sudah habis. Perlahan, ia jatuh berlutut, menatap tanah. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menangis. Ia hanya diam, karena di dalam dirinya, sesuatu sudah benar-benar hancur. Sejak hari itu, Dina benar-benar berubah. Bukan lagi sekedar kosong, tapi seperti tidak memiliki jiwa. Ia masih hidup, masih berjalan, masih bernapas. Namun di dalam dirinya tidak ada apa-apa lagi. Semua rasa sudah mati. Hari-harinya berlalu tanpa arah. Ia berhenti bekerja, tidak peduli lagi dengan uang, tidak peduli lagi dengan penampilan. Semua yang dulu ia kejar mati-matian, kini terasa tidak berarti. Kamar kosnya menjadi gelap dan berantakan. Dina jarang keluar, jarang makan, hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Kadang berjam-jam, kadang seharian. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Kehadiran itu masih ada, selalu ada. Suatu malam, Dina duduk di lantai kamarnya. Lampu mati, hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia menatap tangannya. Bekas hitam itu masih ada, tidak pernah hilang. Udah cukup, bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, udara di kamar berubah. Dingin, berat, dan suara itu kembali terdengar. Kamu milikku. Dina tersenyum kecil, tapi senyum itu kosong. Udah gue kasih semua, katanya pelan. Apalagi yang lo mau? Hening. Lalu suara itu menjawab, kamu. Dina tertawa pelan. Tertawa yang aneh, bukan karena lucu, tapi karena putus asa. Gue, katanya, dari awal bukannya gue emang udah jadi milik lo. Suasana semakin dingin. Bayangan besar itu perlahan muncul di belakangnya. Lebih jelas dari sebelumnya, lebih nyata. Dina tidak takut lagi. Ia tidak lari. Ia tidak menangis. Ia hanya duduk, diam. Kenapa gue masih hidup? Tanyanya pelan. Tidak ada jawaban langsung. Namun hawa di sekitar berubah, seolah sesuatu sedang mendekat, lebih dekat, lebih dalam, dan suara itu akhirnya menjawab, karena waktumu belum selesai. Dina menunduk, matanya kosong. Terus, kapan selesai? Hening. Lalu, segera. Malam itu, Dina bangkit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia berdiri dengan tujuan. Ia mengenakan jaketnya, keluar dari kamar, tanpa menoleh, tanpa ragu. Langkahnya pelan, tapi pasti, seolah ia tahu kemana harus pergi. Perjalanan menuju hutan terasa sunyi. Tidak ada kendaraan, tidak ada orang, hanya Dina dan jalan gelap yang membawanya kembali ke tempat itu. Tempat di mana semuanya dimulai. Goa itu. Saat ia sampai, langit benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya kegelapan yang menyelimuti segalanya. Dina berdiri di depan mulut goa, menatapnya lama. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, hanya penerimaan. Gue balik, katanya pelan. Angin berhembus kencang, seolah menyambutnya. Dari dalam goa, suara langkah itu kembali terdengar. Dum, dum, dum. Namun kali ini, Dina tidak gemetar. Ia justru melangkah masuk, sendirian. Di dalam goa, obor-obor menyala dengan sendirinya.
menerangi jalan seperti pertama kali ia datang. Tapi suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, lebih final. Dina berjalan perlahan, semakin dalam, semakin dekat ke titik itu, tempat ia membuat perjanjian. Dan di sana, makhluk itu sudah menunggu, berdiri diam, matanya menyala redup, menatap langsung ke arah Dina. Dina berhenti, beberapa langkah di depannya, lalu berkata pelan, "Gue capek." Hening, air matanya jatuh untuk terakhir kalinya. "Gue gak mau hidup kayak gini lagi." Makhluk itu tidak bergerak, namun suara itu terdengar. "Kamu sudah memilih." Dina mengangguk pelan. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan, "Makanya, sekarang gue mau selesain." Suasana tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih berat. Makhluk itu melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah, hingga akhirnya sangat dekat. Semua yang dimulai harus dibayar. Dina tersenyum kecil. Gue tahu. Ia menutup matanya. Ambil aja. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu, angin kencang berputar di dalam goa. Obor-obor padam satu persatu. Kegelapan menyelimuti segalanya. Dan suara itu terdengar untuk terakhir kalinya. Perjanjian selesai. Keesokan paginya, warga desa menemukan sesuatu yang aneh. Sebagian mulut goa runtuh, seperti ada longsoran kecil. Beberapa orang mencoba mendekat, namun suasananya terasa tidak nyaman, dingin, sunyi, seolah ada sesuatu yang tidak ingin diganggu. Tidak ada yang berani masuk terlalu dalam. Namun sejak hari itu, warga mulai bercerita. Katanya, kadang di malam hari, dari dalam goa itu, terdengar suara perempuan menangis, pelan, sendu, dan kadang di antara kegelapan, terlihat 2 bayangan, 1 besar, dan 1 lagi, seorang perempuan yang tidak pernah bisa pergi. Demikian kisah malam ini. Ingat, segala sesuatu yang instan selalu punya harga yang harus dibayar, dan tidak semua manusia sanggup menanggungnya. Ambil sisi baiknya dan jadikan ini sebagai pelajaran. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pesugihan Berantai agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.